Timnas Indonesia harus mengawali perjalanan mereka di Piala Asia 2023 dengan hasil minor. Skuad Garuda harus tumbang dari lawan pertama mereka, yaitu Irak. Pertandingan pertama di grup D memang krusial bagi kedua tim. 3 poin yang diperebutkan di laga ini akan berpengaruh besar dengan peluang mereka lolos ke babak 16 besar. Menghadapi Irak yang berada di peringkat 63, Timnas Indonesia harus terkutuk letut. Anak asuhan Sintayong itu tumbang dengan skor 1-3 di laga ini. Dari kekalahan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh para penggawa skuad Garuda. Satu hal yang perlu kita apresiasi dari tim nasional Indonesia di laga ini adalah sudah ada peningkatan dalam segi performa. Jika dibandingkan dengan uji coba pra-Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah 2 kali melawan Libya sebelum dihajar Iran di uji coba terakhir. Laga melawan Iran memang digelar tertutup. Namun, kita bisa lihat bahwa penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan saat melawan Libya jauh dari kata memuaskan. Jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Irak ini, permainan Timnas Indonesia sedikit lebih tertata. Ada fighting spirit yang terlihat dari penggawa Indonesia. Meski memang itu saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Masih segar diingatan kita bagaimana Indonesia dihajar Irak di bulan November kemarin dengan skor 5-1 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini Indonesia kalah dengan skor yang lebih kecil dan kita harus mengapresiasi perkembangan ini. Evaluasi pertama dari permainan tim nasional Indonesia saat kalah dari Irak ini karena Timnas Indonesia kerap kehilangan bola. Ini tidak terlepas dari pressing ketat yang diterapkan pemain Irak. Timnas Indonesia nampaknya masih kesulitan menghadapi tim-tim yang melakukan pressing ketat seperti itu. Mengingat Vietnam dan Jepang juga tim yang gemar melakukan pressing. Sintayong dan staf pelatih Timnas Indonesia perlu mengasah cara keluar dari pressing lawan. Evaluasi berikutnya dari kekalahan Timnas Indonesia adalah harus mulai mengurangi kesalahan individu. Karena kesalahan individu skuad Garuda di laga ini cukup banyak dan berakibat fatal. Contohnya, dalam proses terjadinya gol pertama Timnas Irak disebabkan Marcelino yang terlalu lama membawa bola. Lalu ada juga Jordi Amat yang beberapa kali kehilangan bola yang membuat Irak bisa melakukan serangan balik berbahaya. Kesalahan-kesalahan individu seperti ini perlu dikurangi. Karena lawan-lawan di Piala Asia ini adalah tim-tim yang mampu memanfaatkan kesalahan kecil apapun menjadi gol. Jadi kedisiplinan perlu ditingkatkan lagi oleh para skuad Garuda. Dari laga ini, satu kekurangan Timnas Indonesia yang terlihat jelas adalah mereka kurang sabar dan terlalu tergesa-gesa. Di laga ini, Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik. Namun dalam prosesnya, skuad Garuda tetap tergesa-gesa dalam mengalirkan bola. Akhirnya, momentum bagus dalam melakukan serangan balik harus terhenti karena salah satu umpan atau bola direbut lawan. Jika aspek ini diperbaiki, serangan-serangan balik Indonesia bakal jauh lebih mengerikan dan juga lebih mengancam. Di laga ini, tidak afdol rasanya untuk tidak membahas kontroversi gol kedua Irak di akhir babak pertama. Gol itu tercipta setelah Hernando menepis bola tembakan dari sisi kiri. Namun sayang, bola muntah itu berhasil disambar Aswamat Rashid menjadi gol. Namun sebelum gol itu tercipta, Hernando Ari sempat menghentikan sundulan Muhammad Ali. Dalam tayangan ulang, Ali sudah berada di dalam posisi offset sehingga gol itu seharusnya dianulir.
VAR sudah memeriksa insiden itu dan mereka memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. AFC perlu memberikan penjelasan resmi mengapa segol itu bisa disahkan padahal dalam prosesnya sudah berada dalam posisi offside. Kekalahan melawan Irak ini membuat tim nasional Indonesia mau tidak mau harus menang melawan Vietnam di pertandingan berikutnya. Secara matematis, Jepang dan Irak memang yang akan dijagokan untuk mengamankan posisi juara dan runner-up di grup D. Jadi satu-satunya opsi paling realistis bagi Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Mengingat Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di laga terakhir grup D dan bukannya mengecilkan, namun kans Indonesia mencuri poin dari Jepang cukup kecil. Sama halnya dengan Vietnam yang bakal kesulitan juga mencuri poin melawan Irak di laga terakhir. Alhasil, pertandingan kedua nanti akan jadi laga hidup dan mati bagi kedua tim. Sintayong benar-benar harus mempersiapkan timnya sebaik mungkin agar 3 poin bisa diraih di laga ini.